malam aku berlindung di garis hidupku ini. Aku berdosa. Di laut yang luas terbentang harapan, berdiri meratapi hilang harapan. Tuhan beri petunjuk-Mu, terangi jalanku, dan jagurlah jangan gugur, jangan menyerah, tetap jalani hidup ini. Janganlah gugur di tengah jalan, arus hidup masih panjang. Semua ini pasti kan berlalu. Oh Tuhan, mohon tunjukkan arah hidupku. Di keheningan malam aku berlindung di garis hidupku ini. Aku berdosa. Tuhan beri petunjuk-Mu, terangi jalanku, tetap jalani hidup ini. Janganlah gugur di tengah jalan, arus hidup masih panjang. Semua ini pastikan berlalu. Oh Tuhan, mohon tunjukkan arah hidupku. Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya bersyukur jiwa kita diberi dan ditarik serta dapatkan karunia untuk mau dan mampu kenal firman Tuhan. Nah ini saya sempat sharingkan waktu tahun 2020 teman-teman, bulan Mei, belum lama ini gitu. Saya sharingkan dengan mentor rohani saya Pak Joshua dari Jakarta gitu. Nah membahas masalah kenapa ya kok ada orang yang bisa tergerak untuk mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, tapi juga banyak sekali orang-orang yang dipaksa bagaimanapun juga, diberi pengertian bagaimanapun juga sulit sekali gitu untuk bisa apa ya,
mau gitu, untuk mau mengenal, untuk mampu mengerti, untuk mampu melakukan firman, itu sedikit sekali teman-teman. Nah kalau disimpulkan waktu itu Pak Joshua itu cuman katakan buka kitab Yohanes teman-teman, coba kita buka kitab Yohanes teman-teman. Tapi ini jadi lompat-lompat teman-teman, si ayatnya lompat-lompat gitu. Nah Pak Joshua ajarin kita gitu, kitab Yohanes teman-teman, kitab Yohanes pasalnya pasal 6. Coba yang pertama sekali yang dikupas Pak Joshua itu ayat 37 teman-teman. Jadi pasal 6 ayat 37, pasal 6 ayat 37 ini udah disortir teman-teman ya. Jadi temanya itu bagaimana orang bisa mau mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Nah ini setelah sortir sharing dari Pak Joshua itu ya dapatnya tiga ayat teman-teman. Satu ayat 37, jadi kitab Yohanes pasal 6 ayatnya tetap ayat pasal 6 tapi ayatnya yang 3 macam gitu. Nah ini ayat yang 37 pertama teman-teman. Semua yang diberikan Tuhan Allah kepada firman Tuhan gitu, akan datang kepada firman Tuhan. Barang siapa datang kepada firman Tuhan ya ia tidak akan dibuang gitu. Nah ini kalau kita universalkan bahasanya gitu teman. Ini judul perikopnya roti hidup gitu, firman Tuhan. Jadi saya langsung universalkan aja. Semua yang diberikan Tuhan Allah kepada yang datang kepada firman Tuhan. Jadi kesimpulannya di ayat 37 itu ya Tuhan yang memberi gitu, memberi si orang itu untuk mau mengenal firman Tuhan, mampu mengerti dan mampu melakukan itu yang memberi itu si Tuhan Allah sendiri teman, bukan orang lain. Nah ini kan jadi repot, jadi akhirnya kita mesti minta berdoa supaya Tuhan Allah bisa memberi keinginan, kemauan dan kemampuan untuk mengenal dan melakukan firman Tuhan tersebut teman-teman. Itu satu. Nah kalau kita lompat lagi di ayat 44 teman-teman, pasalnya tetap kitab Yohanes pasal 6, kita buka coba ayat yang 44 teman-teman. Ayat 44 itu bunyinya tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada firman Tuhan jikalau ia tidak ditarik oleh Tuhan Allah gitu, yang mengutus si firman Tuhan tersebut, dan dia akan dibangkitkan, Tuhan Allah bangkitkan pada akhir zaman. Nah ini kembali lagi, jadi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita ngototnya kayak apa juga susah loh teman, ya ngotot untuk mungkin keluarga kita, bahkan pasangan kita, mungkin anak kita, orang tua kita dipaksa untuk bisa datang ke untuk mau mengenal firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan, mampu melakukan firman itu. Ternyata memang firman Tuhan katakan tidak mudah teman. Jadi harus diberi sama Tuhan Allah gitu, yang memang memberinya ya, atau ditarik gitu, dipaksa oleh Tuhan Allah, ditarik gitu kan, dipaksa oleh Tuhan Allah untuk mau mengenal firman Tuhan, untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Jadi udah dua nih, satu diberi, satu ditarik gitu, ditarik. Saya imajinasikan kayak dipaksa gitu. Nah yang ketiga teman-teman, kitabnya sama, tetap kitab Yohanes, pasalnya tetap pasal 6. Nah lompat ke ayat 65 teman-teman. Ayat 65 itu, lalu ia berkata, sebab itu telah firman Tuhan katakan kepada kita, tidak ada seorang pun dapat datang kepada firman Tuhan kalau Tuhan Allah tidak mengaruniakan kepadanya. Yang ketiga karunia gitu teman. Jadi kalau saya bedakan, yang pertama ceritanya Tuhan memang beri gitu, memang Tuhan yang memberi, Tuhan Allah yang memberi sehingga kita bisa mau mengenal, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, itu karena Tuhan beri gitu, Tuhan Allah beri. Itu berarti kan bentuknya kan memang memang bukan dari awalnya gitu, bukan dari awalnya. Jadi dalam perjalanan waktu Tuhan beri kita gitu ya, untuk kemauan dan kemampuan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua kan tadi ditarik gitu teman-teman. Ditarik itu seolah-olah pengertiannya ya dipaksa gitu. Bagaimana kita ditarik untuk mau mengenal, untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu yang kedua teman. Yang ketiga ini dasarnya karunia teman. Karunia dari Tuhan. Kalau karunia saya asumsikan, pengertian saya itu karunia itu memang dari sononya gitu. Dari sananya memang Tuhan sudah memberikan karunia bahwa si A ini memang mau mengenal, mau mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Jadi ada tiga macam ini teman-teman. Yang waktu terakhir saya sharingkan dengan Pak Joshua, kenapa kok ada orang yang mau mengenal, orang yang
bahkan sampai mampu mengerti, mampu juga melakukan gitu. Tapi kok banyak juga orang yang tidak mau mengenal gitu, ya tidak mampu mengerti, tidak mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa kejadian ini ya? Ternyata ya Pak Joshua sharing kan tiga ayat ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang mau gitu coba disimak lagi, dibuka lagi nanti dipelajari sendiri gitu. Kitabnya kitab Yohanes teman-teman pasalnya 6. Nah, ayatnya nanti saya udah bacakan di ayat 37. Itu bicara memang Tuhan Allah memberikan kepada orang tersebut untuk mau mengenal, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Juga di ayat yang di 44, ayat 44 itu seolah-olah ditarik gitu, image-nya saya, kesan saya dipaksa gitu. Ya bisa aja Tuhan Allah paksa kita untuk mau mengenal dan mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah, yang ketiganya teman-teman di ayatnya 65 itu karena memang dari sananya yang memang Tuhan beri karunia gitu, orang tersebut mau mengenal, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Ini kalau orang mentor rohani seperti Pak Joshua ini nggak dalam teman-teman, rasanya untuk nangkep 3 ayat ini nggak mudah loh. Saya bolak-balik baca kitab Yohanes 6 pun tidak bisa nangkep gitu. Nah, ini karena mungkin dari usianya Pak Joshua yang memang serius, makin lama makin serius ya, akhirnya untuk Pak Joshua ketangkap gitu bahwa untuk mengenal mengerti firman Tuhan itu memang tidak mudah teman-teman. Jadi ada 3 ayat ini yang tadi dibacakan itu 37, 44 dan 65 di dalam kitab Yohanes pasal 6 gitu. Yang bunyi begitu. Jadi kita ya tidak bisa akhirnya sekarang mesti memaksa keluarga kita gitu untuk keluarga kita harus mau, atau teman kita harus mau, community kita harus mau. Rasanya nggak semudah itu teman. Jadi mau mengerti atau mampu melakukan firman Tuhan itu ternyata memang ada unsur keterkaitan dengan Tuhan Allah sendiri teman-teman. Bagaimana Tuhan Allah memberi, Tuhan Allah itu bisa menarik, dan memang kasih karunia Tuhan Allah dari sananya gitu untuk orang jadi mau mengenal, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman tangkap maksudnya, intinya teman-teman ya. Ini di kitab Yohanes itu seperti itu. Soalnya kalau saya baca banyak sekali teman-teman. Jadi saya lompat aja begitu. Nah, sekarang saya kaitkan dengan kitab Matius aja teman-teman. Kitab Matius pasal 37, coba teman-teman cari. Kitab Matius pasalnya 37, ayatnya 15 sampai 23 teman-teman. Ayatnya 15 sampai 23. Judul perikopnya hal pengajaran yang sesat teman-teman. Judul perikopnya itu hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas gitu. Nah, ini kalau cerita di urusan rohani itu seperti itu teman-teman. Kalau orang-orang yang tidak kenal atau belum kenal, atau orang yang penuh hanya dengan keyakinan saja, kadang-kadang beranggapan kalau agama atau mungkin mentor-mentor rohani gitu, itu dianggapnya ya pasti baik gitu. Ya, tapi firman katakan kita malah mesti waspada gitu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kita dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari sisi orang baik teman-teman, dari sisi orang baik atau orang yang belum atau tidak mengenal firman Tuhan, dari sisi itu kan dianggapnya bahwa yang namanya agama atau mentor rohani itu pasti baik gitu. Tapi ternyata kan di dalamnya kan belum tentu begitu. Kalau firman katakan bisa seperti serigala berbulu domba gitu. Jadi bisa aja ya mereka itu ya pelampiasan, jadi akhirnya ya masuknya ke urusan rohani. Banyak kok orang-orang yang tidak mau kuliah nggak diterima di mana-mana, ujungnya udahlah saya ambil sekolah rohani aja gitu. Nah, akhirnya kan jadi kualitasnya seperti itu teman-teman. Ya ada yang balas dendam lagi, kuliahnya butuh uang segini sehingga nanti waktu jadi rohaniah pun juga ngumpulin duit gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang mumpungan gitu ya, mumpung disegani oleh umat-umatnya, oleh pengikutnya gitu. Ya jadi akhirnya berulah yang enggak. Nah, ini firman ingatkan seperti itu, jangan sampai kita kejebak seperti itu. Nah, yang membedakan apa teman-teman orang si mentor-mentor rohani yang benar sama enggak benar gitu. Nah, firman di ayat 16 katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dari buahnya gitu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak?
semak duri, atau buah ara dari rumput duri. Dan nanti dari hasilnya teman-teman, hasilnya si mentor-mentor rohani yang mendidik kita itu gitu, hasil kitanya bagaimana teman? Kalau hasil kitanya bisa ya di sini diumpamakan buah-buahan gitu, ya masa sih kalau memang itu orang memetik buah anggur dari semak duri, ya kalau memang mentor rohaninya duri semak duri, mana bisa ngasilin anggur gitu. Kalau memang si mentor rohani semak duri, ya rumput duri, mana bisa menghasilkan buah ara. Istilahnya gitu teman-teman. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik gitu. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik gitu. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau prinsip firman Tuhan seperti itu, teman. Prinsipnya Tuhan seperti itu. Kalau kita tidak menghasilkan apa-apa, ya akan dibuang ke dalam api katanya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku gitu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allah yang di sorga gitu. Nah ini jadi balik lagi, kalau nggak bisa teman-teman, kalau kita bicara Tuhan-Tuhanan sampai bibirnya cuap-cuap melulu gitu. Tapi kalau tidak melakukan firman Tuhan nggak bisa teman. Jadi memang kuncinya ya harus melakukan firman Tuhan. Bahkan apabila kita mau mengenal firman Tuhan dan kita mampu mengerti firman Tuhan, tanpa mampu melakukan firman Tuhan pun ya udah sia-sia teman-teman. Ya apalagi kalau tidak mampu mengerti, tidak mau mengenal gitu ya, itu kan lebih gawat lagi gitu. Cuman ya kalau bicara dosa, mungkin kalau level orang yang mengenal dan mampu mengerti sudah benar-benar di level-level mendekati kedewasaan rohani, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan, rasanya dosanya logikanya lebih gede teman-teman. Karena kalau beda kan sama orang dewasa rohani tidak melakukan firman dengan orang yang kanak-kanak rohani tidak melakukan firman, kan saksinya beda. Seperti contohnya orang dewasa dengan anak-anak aja dengan balita gitu, mecahkan piring misalnya, ya pasti kan beda maknanya. Kalau orang dewasa mecahin piring, mungkin semua orang rada ngomel gitu. Tapi kalau begitu anak balita di bawah 5 tahun mecahin piring, ya dianggapnya wajar gitu teman-teman. Jadi memang beda level gitu, beda kelasnya. Ini ya kalau kita sudah sudah umurnya makin sepuh gitu. Nah kita masih anak-anak rohani juga kan kelewatan teman-teman. Ya kita mesti, kan ada batas expired date umur kita kan 70-80 tahun. Nah kita kalau nggak uber itu nanti gimana gitu, mau umur berapa kita mengerti firman Tuhan sehingga kita berani melakukan firman Tuhan gitu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan gitu loh, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga gitu. Nah pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripada kamu sekalian membuat kejahatan. Ini kalau pengertian saya teman-teman, saya nggak ngerti salah atau enggak gitu. Mungkin mentor rohani yang udah lebih senior ya. Tapi kalau di dalam pengertian saya, ya ayat 22 dan 23 ini mencerminkan begitu teman-teman. Berarti yang paling benar bagi Tuhan Allah adalah bagaimana kita menjadi pelaku firman teman. Kuncinya itu, bagaimana kita melakukan apa yang diperintah dan diperaturan sehingga kita menuai janji-janjinya dan kita tahu gitu apa sih rancangan kehendak Tuhan. Tapi kalau parameternya itu tadi dikatakan urusan bernubuat, ya urusan bagaimana mengusir setan gitu, bagaimana membuat mujizat. Kalau dari sisi ayat 22 ini rasanya bukan cuma kekuatan roh Tuhan aja yang bisa buat seperti ini. Jangan-jangan kekuatan roh iblis juga bisa membuat seperti ini teman-teman. Meskipun mungkin namanya beda kali. Kalau di sini istilahnya mengusir setan gitu, ya masa setan mengusir setan, iblis mengusir setan, ya mungkin. Tapi prinsipnya iblis punya power itu gitu. Jadi kalau si setan ini level yang hebat gitu, level 1 gitu, ya setan bisa mengusir level setan yang kedua, ketiga, keempat yang di bawahnya gitu. Jadi tetap aja nyebutnya kan setan mengusir setan, tapi bisa gitu. Roh setan itu bisa mengusir itu gitu. Nah, begitupun mujizat itu kan kalau versi Tuhan kita sebutnya mujizat, karena biasanya kan kalau mujizat kesannya positif gitu. Tapi bisa juga yang misalnya kayak menggandakan uang gitu. Jangan-jangan roh setan juga mampu dong. Ya bagaimana misalnya menggandakan uang dengan cara yang
negatif gitu, ya bisa aja. Ya, namanya juga mujizat gitu, tapi mujizat negatif. Kalau dari sisi Tuhan kan mungkin mujizat positif. Nah, begitupun urusan yang tadi satu lagi, bernubuat. Bernubuat itu kan seolah-olah kan apa ya? Kayak ngeramal gitu kan, ngeramal. Tapi kalau bicara di yang benar itu kan diprediksi gitu, tapi tetap dasarnya tidak lari dari firman Tuhan gitu. Tapi bisa juga ada ramalan yang ramalan yang memang dasarnya bukan dari firman Tuhan. Nah, itu kalau cerita negatifnya berarti itu ramalan, itu Tuhan tidak suka gitu. Tapi kalau bicara nubuat, ya karena kesannya positif gitu. Nubuat itu dasarnya ada basic, dasar-dasar firmannya, sehingga sebenarnya dua-duanya kan praduga gitu, dua-duanya kan ramalan gitu. Ya, saya mendapat nubuatan pada tahun 2003 ya, bahwa saya harus melepaskan operasional perusahaan. Nah, itu kan nubuatan, itu kan dari versi firmannya kan ada. Contohnya ya cerita si Nabi Abraham kan disuruh pergi, contohnya ada Nabi Nuh ya begitu gitu. Nah, tapi kalau bicara tidak dengan dasar firman juga bukan nggak bisa, bisa aja ya. Jadi saya simpulkan di sini gitu, roh itu yang Tuhan tekankan di sini. Jadi orang yang benar menurut versi Tuhan Allah itu adalah orang yang mau, mampu dan melakukan firman Tuhan. Kuncinya itu, bukan parameternya orang yang bisa bernubuat karena orang setan pun bisa bernubuat, bukan orang yang mengusir setan karena setan juga bisa mengusir setan gitu. Nah, begitupun juga cerita urusan yang terakhirnya urusan mujizat gitu. Ya, Tuhan juga, apa setan juga bisa membuat mujizat seperti itu meskipun nadanya semua negatif gitu. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab di kitab Matius pasal 37 ayatnya 15 sampai 23 teman-teman. Nah, sekarang coba saya masuk langsung ke draft saya aja teman-teman. Kembali pagi ini saya coba bikin temanya bersyukur jiwa kita diberi dan ditarik serta dapatkan karunia untuk mau dan mampu mengenal firman Tuhan. Nah, ini saya kasih stabilo teman-teman bahwa ada 3 hal yang dasarnya yang tadi Pak Yosua mentorin saya itu gitu, bahwa dasarnya diberi itu adalah di kitab Yohanes pasal 6 ayat 37 ayat 37. Jadi kalau cerita kesannya diberi gitu, Tuhan memberi kita ya kemauan mengenal dan mampu mengerti, saya mampu melakukan firman Tuhan, itu adanya di kitab Yohanes pasal 6 ayat 37 teman-teman. Nah, begitupun juga untuk kesan ditarik gitu. Ditarik itu kesannya kan Tuhan narik gitu, Tuhan paksa kita gitu untuk mau mengenal, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu adanya di kitab Yohanes pasal 6 ayatnya 44 teman-teman. Nah, sebaliknya kalau bicara memang dari lahir juga sudah Tuhan beri kasih karunia kok ke orang, untuk orang tersebut untuk mau mengenal firman Tuhan, untuk mampu mengerti dan mampu melakukan. Nah, itu adanya di kitab Yohanes pasal 6 ayatnya 65 teman-teman. Nanti teman-teman coba baca sendiri aja lebih dalam. Syukur-syukur satu kitab Yohanes pasal 6 dibaca semua teman-teman. Jadi nanti kita kelihatan nyambungnya gitu, nyambung atau enggak nyambungnya gitu. Nah, ini saya coba masuk teman-teman ke sharing saya sharing dengan Bapak Joshua, salah satu mentor rohani yang dari Jakarta gitu, pada tanggal 3 bulan 5 2020. Ini saya ingat, dicatat soalnya di kitab suci saya dicatat gitu, ada tanggal 3 bulan 5 tahun 2020 teman-teman, dengan topik bagaimana proses orang dapat mengenal Tuhan, baik bagi yang tidak atau belum mengenal Tuhan, atau orang-orang yang berkeyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan hanya dari jiwa sendiri saja, tanpa dasar-dasar firman dan tanpa interaksi dengan hidupkan roh Tuhan gitu. Jadi banyak teman-teman orang-orang yang kalau menurut saya bukan banyak ya, mungkin kalau banyak itu justru orang-orang yang berkeyakinan teman. Kalau orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan kayaknya sedikit tuh. Kalau ditanya orang percaya Tuhan enggak, rata-rata semua orang ngomong percaya, ada sih teman saya ngomong nggak percaya. Nah, tapi kan sedikit sekali gitu ya, tidak atau belum mengenal Tuhan, itu sedikit sekali. Tapi kalau orang berkeyakinan teman, itu sih di mana-mana juga ngomongnya begitu. Ya, kenapa saya bisa ngomong di mana? Loh, karena mereka
kalau ditanya percaya Tuhan enggak, jawabnya pasti ngomong percaya gitu, percaya Tuhan. Mengenal Tuhan enggak? Ya mengenal lah gitu. Nah tapi kalau saya simak gitu lebih dalam, setelah saya lebih mengenal mengerti firman Tuhan, oh ternyata ya mereka percaya Tuhan itu dari persepsi jiwanya mereka gitu, ya dari pikiran perasaan kehendak mereka. Ya dia nggak berani ngomong tidak percaya Tuhan gitu. Nah begitupun juga soal mengenal Tuhan pun versinya versi mereka gitu ya. Dengan arti kata bukan dari dasar-dasar firman Tuhan, tapi karena ya balik lagi jiwa mereka, pikiran perasaan kehendak mereka gitu. Beberapa bulan yang lalu saya pernah sharingkan kan contoh yang paling gampang, misalnya kalau kita ditanya kenal Pak Jokowi nggak presiden kita gitu, banyak orang yang ya kenal lah gitu lah, padahal kenalnya itu kadarnya cuma lihat di TV teman-teman, ketemu muka nggak pernah, salaman nggak pernah, ngobrol nggak pernah, ya tahu detail soal keluarga Pak Jokowi juga nggak tahu. Nah kenapa ngomong kenal gitu? Ya kalau cuma sekedar lihat di TV aja sih bukan kenal, namanya tahu gitu. Tahu Pak Jokowi nggak? Ya tahu, ya nonton di televisi gitu. Itu baru bicara tahu. Tapi kalau bicara kenal itu kan harus minimal ketemu, salaman, ngobrol gitu ya. Syukur-syukur main ke rumahnya, tahu masing-masing anaknya, istrinya Ibu Iriananya tahu, yang namanya anak paling gedenya si Gibran tahu, yang anak nomor 2-nya misalnya si Kahiyang Ayu tahu, paling kecilnya si Kaisang tahu, punya cucu yang Jan Etes gitu ya. Ya minimal kan itu, kalau kenal itu seperti itu benar. Itu pun saya bisa ngomong begini juga cuma tahu gitu, karena nggak pernah ketemu Pak Jokowi. Ya saya cuma tahu dari TV ceritanya begitu gitu. Ya kalau buat kategori orang yang wajar ya itu tahu gitu, bukan kenal. Nah begitupun dengan Tuhan teman-teman. Jadi parameter kenal dengan Tuhan itu dibanding dengan tahu tuh ada di mana gitu. Orang keyakinan itu saya pikir rata-rata orang punya keyakinan itu ya hanya tahu Tuhan gitu. Meskipun mereka sering mengucapkan bahwa mereka kenal Tuhan karena dengan mudah sekali gitu ya. Kalau bicara di Nasrani atau di Muslim gitu, mungkin masing-masing punya kitab suci gitu. Di agama lain juga punya. Selama parameternya manusia yang berkeyakinan itu bisa beli kitab suci, apakah sudah terus diidentikan sudah mengenal Tuhan gitu? Karena ada kitab suci. Ya kan? Ya kalau cuman membeli kitab suci terus disebutnya mengenal Tuhan, murah sekali namanya Tuhan gitu. Kan nggak bener. Yang namanya kitab suci mau beli 10 juga gampang-gampang aja gitu. Ya apalagi kalau konglomerat mau beli kitab suci, mau beli 1 gudang juga gampang-gampang saja. Tapi kan bukan cuma problemnya kalau sudah membeli kitab suci berarti kita otomatis mengenal Tuhan gitu, kan tidak teman-teman. Jadi di sini diluruskan lagi ya, kalau yang saya ingetin itu justru orang yang punya keyakinan itu jangan sampai gara-gara keyakinan ini mereka ini malah masuk ke dalam neraka, nggak mendapatkan keselamatan akhirat gitu, ya malah mendapatkan kecelakaan atau kebinasaan yang kekal di neraka nanti. Nah ini kan kasihan banget, sayang banget teman-teman. Kalau cerita orang yang tidak mengenal atau belum mengenal, saya pikir itu kecil sekali kok presentasinya gitu. Ya, bahkan kalau mereka yang tidak mengenal atau belum mengenal, begitu ada orang yang memberitakan firman, biasanya malah lebih cepat teman-teman. Lebih cepat mengenal Tuhan dengan benar, mampu mengerti dengan benar, dan mampu melakukan firman Tuhan dengan benar. Kalau orang yang tadi awalnya tidak atau belum mengenal Tuhan. Yang bahaya itu kan orang yang punya keyakinan teman. Orang keyakinan ini yang susah sekali gitu. Dan saya pikir majority, mungkin kalau seluruh orang ada 100%, jangan-jangan yang berkeyakinan itu 80-90% mungkin. Yang 1-2% mungkin yang urusannya yang tidak atau belum mengenal Tuhan, yang sisa 8%-nya, 9% mungkin orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan itu, mau melakukan firman Tuhan karena mereka mau mengenal firman Tuhan dan mampu mengerti firman Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan firman Tuhan. Nah, kuncinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya ingatkan awal ya seperti itu gitu. Nah, secara rohani orang hanya dapat kenal dan mengerti Tuhan apabila ada kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi ini saya secara global kan tetap namanya kasih karunia Tuhan itu. Karena kalau dibagi seperti tadi gitu di ayat 37, itu kan kesannya Tuhan memberi teman-teman.
Jadi orang yang diberi Tuhan untuk mau datang mengenal firman Tuhan itu di ayat yang 37-nya gitu. Nah, sebaliknya keduanya orang yang ditarik Tuhan untuk mau datang mengenal firman Tuhan, ditarik loh, itu kan dipaksa teman-teman. Nah, orang yang diberi karunia dari sananya gitu oleh Tuhan untuk mau datang mengenal firman Tuhan. Dari 3 kategori ini teman, satu yang di ayat 37, di 44 maupun 65. Kalau saya bilang ya ini semua juga karena kasih karunia Tuhan, diberi Tuhan dalam perjalanan hidup juga namanya kasih karunia Tuhan. Dipaksa, ditarik oleh Tuhan untuk mau mengenal firman Tuhan, mampu mengerti, itu juga saya bilang itu kasih karunia Tuhan. Sebaliknya memang dari sononya gitu, diberi karunia seperti ya tetap aja itu namanya kasih karunia Tuhan. Jadi kuncinya semua ada di kasih karunia Tuhan teman-teman, nggak bisa yang lain gitu. Dari 3 hal disimpulkan hanya oleh pilihan Tuhan saja orang mau dan mampu hidup dengan mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan itu dan berinteraksi dengan Tuhan, menghidupkan roh Tuhan dalam kehidupannya. Jadi cuman karena Tuhan aja teman-teman. Jadi kita jangan terlalu sombong bahwa kita itu bisa mau mengenal Tuhan, mampu mengerti, mampu melakukan itu karena kekuatan kita. Enggak gitu. Firman katakan itu karena memang Tuhan saja gitu. Secara jiwa nih, orang berusaha dengan pikiran, dengan perasaan, dan dengan kehendak untuk dapat mengenal Tuhan dengan cara mencari agama, liturgi, serta mentor rohani. Di mana hal-hal tersebut jika tidak didasari dengan pengenalan pengertian firman serta tidak ada roh Tuhan sebagai penolong, maka ada kemungkinan, ada kecenderungan mendapatkan ajaran atau pengajar yang bisa menyesatkan teman-teman. Jadi kembali lagi kalau tadi secara rohani kan parameternya begitu tuh, harus mau mengenal firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan. Tapi kalau secara duniawi pada umumnya secara jiwani gitu, orang yang berkeyakinan dengan pikiran percaya kehendak sendiri itu kadang-kadang ukurannya gitu teman-teman. Ya buru-buru memperdalam agama gitu. Kedua, bagaimana ngikutin liturgi habis-habisan di tempat ibadahnya gimana gitu. Nah, serta ya cari mentor rohaninya gitu. Ya, kalau cerita zamannya dulu nabi-nabi nyebutnya, kalau zaman sekarang mungkin ya rohaniawan kita di tempat-tempat iman dan agama kita masing-masing kan ada. Yang dicari cuman tetap aja unsur-unsur jiwani gitu teman-teman. Bukan urusan rohani, bukan urusan roh, tapi jiwa gitu. Nah, ini kembali lagi jadi akhirnya rohani itu, roh itu, ketuhanan itu dipaksakan dengan cara jiwa mereka gitu. Ya, jadi akhirnya nggak ada artinya, nggak ada bedanya firman Tuhan itu, mentor rohani itu dengan motivator, nggak ada bedanya gitu. Jangan-jangan antara mentor rohani dengan psikiater pun nggak ada bedanya teman-teman. Jadi jangan-jangan dengan konsultan aja nggak ada bedanya gitu. Yang namanya mentor rohani itu dengan psikiater, dengan psikiater, dengan dengan konsultan gitu. Ya kalau sampai ceritanya sudah memperlakukan roh atau Tuhan itu dengan jiwa, ya akhirnya nggak benar teman-teman. Ujung-ujungnya takutnya jadi kesesat gitu, takut tersesat. Ajaran dan pengajar yang baik akan menghasilkan buah yang baik, yakni orang-orang yang mau dan mampu lakukan firman Tuhan bersama roh Tuhan itu. Jadi parameternya buahnya firman Tuhan katakan begitu. Jadi buah ini baik atau nggak baik itu lihat aja ujungnya. Kalau memang muridnya atau kitanya dididik mentor rohani, kitanya mau mengenal firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan, ya berarti mentor rohani kita benar. Tapi kalau seandainya kitanya tidak mau mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, ya berarti mentor rohani kita nggak benar gitu. Itu dilihat, maksudnya lihat buahnya itu seperti itu. Nanti kita ke anak-anak kita juga sama dengan akan terbebani seperti itu gitu. Nah, yang terakhir itu parameter yang benar adalah pelaku firman Tuhan, bukan hanya orang yang dapat bernubuat atau mengusir setan atau membuat mujizat dengan katakan demi nama Tuhan gitu. Nah, ini kembali lagi dan saya katakan, kalau tidak melakukan firman Tuhan, si iblis, si setan itu juga bisa teman-teman, ya untuk meniru-niru gitu, bernubuat itu bisa sekali teman-teman. Ya mengusir setan gitu, setan mengusir setan bisa sekali teman-teman, bukan tidak bisa. Jadi bernubuat setan juga mampu, setan mengusir setan juga mampu teman-teman, dan setan membuat mujizat juga mampu teman-teman.
Jadi parameternya itu firman ingatkan, bukan parameternya itu kalau ada nubuat berarti dari Tuhan. Loh, dari setan juga bisa. Ya, orang yang bisa mengusir setan berarti dari Tuhan gitu. Belum tentu. Ya, setan pun bisa mengusir setan gitu. Begitupun soal mujizat. Ya, setan pun bisa bikin mujizat. Yang setan tidak mampu itu adalah melakukan firman Tuhan. Setan itu tidak akan pernah mampu bisa melakukan firman Tuhan. Kalau setan bisa melakukan firman Tuhan, ya tidak jadi setan, benar. Tidak jadi iblis, tidak jadi Lucifer gitu. Ya akan jadi orang, jadi malaikat yang benar gitu. Ya karena setan tidak bisa melakukan firman Tuhan, makanya jadi setan. Nah, kita juga sama, teman-teman. Kalau kita tidak mau menjadi setan, ya kita harus melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya sama aja dengan setan gitu. Setan tuh tidak melakukan firman Tuhan gitu. Jadi ya kita tetap untuk belajar mati-matian melakukan firman Tuhan dengan cara ya mampu mengerti firman Tuhan dan juga mau mengenal firman Tuhan serta menghidupkan roh Tuhan. Bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan supaya ada kuasa waktu kita mampu mengerti dan mampu melakukan gitu. Tanpa ada roh Tuhan rasanya udah nonsen, kita akan mampu melakukan firman Tuhan. Intinya pagi ini saya coba sharing seperti ini, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau kita merasa sulit sekali untuk mau mengenal firman Tuhan, terlebih lagi untuk mampu mengerti firman Tuhan atau mampu mengenal firman Tuhan, ya tadi kuncinya gitu. Ya kita mesti berdoa, minta ke Tuhan supaya Tuhan bisa beri kita, yang memberi kita supaya kita mau mengenal, mampu mengerti, mampu mengenal firman Tuhan gitu. Kita juga kalau bisa juga ya Tuhan paksa kita tarik gitu ya untuk bisa begitu ya, atau yang mungkin ya minta ya memang Tuhan kalau bisa udah waktunya kita mendapat kasih karunia Tuhan dari Tuhan gitu untuk bisa mau mengenal, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Intinya pagi ini saya sharing seperti ini, teman-teman, mudah bisa tertangkap. Nah, coba sekarang masing-masing kita koreksi diri. Kalau memang kita sudah tergerak mau, ya rasanya kita harus berdoa minta Tuhan untuk bisa Tuhan gerak gitu bagi kita supaya kita mau mengenal, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.